karena anak itu menjadi korban gitu ya. Kemudian dia sudah bersaksi, saya kira tidak mudah anak bersaksi. Kemudian apalagi itu adalah berada dalam tekanan dan ancaman gitu ya. Itu bisa hukuman mati. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku bersama dengan Wakil Ketua dari KPAI, ada Bapak Jarsra. Jasra? Ya. Oh, Jasra ya Pak ya? Salah tuh nulisnya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya Pak? Ya, ini lagi sibuk banget pasti nih KPAI sekarang ya? Ya lumayan gitu ya. Kita per hari itu nerima kasus sekitar 15 kasus di Indonesia. Itu kasus yang ketahuan gitu ya Pak ya? Ya, yang dilaporkan. Yang dilaporkan artinya ya. Yang nggak dilaporkan tuh kan pastinya bisa lebih dari ribuan itu, pasti ya. Tapi gimana sih Pak peran dari KPAI sendiri yang saya lihat ini dengan banyaknya kasus dengan korbannya pasti seorang anak di bawah umur gitu. Peran dari KPAI sendiri tuh bagaimana sejauh apa Pak? Ya. Jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 ya. Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada 7 tugas Mbak Santi. 1 terkait pengawasan pemenuhan dan perlindungan anak. Kemudian mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan anak. Melakukan mediasi ya terkait sengketa pelanggaran hak anak. Misalnya karena ada orang tua bercerai, kata ibunya saya yang berhak mengasuh, kata bapaknya saya juga punya hak. Maka kalau dilaporkan ke kita, maka akan kita lakukan mediasi. Walaupun pengadilan sudah memutuskan? Ya walaupun misalnya pengadilan sudah memutuskan di antara kedua orang tuanya, tapi kalau sekiranya mau untuk katakanlah belum dieksekusi, ada juga kasus-kasus yang secara di pengadilan sudah diputus, tapi eksekusi anak ini kan tidak sama dengan eksekusi rumah gitu ya, atau barang lainnya gitu. Jadi pengadilan juga kesulitan gitu ya. Walaupun pada akhirnya kalau sudah ada putusan pengadilan, kita rekomendasikan lagi kepada aparat hukum, terutama pengadilan untuk segera melakukan langkah-langkah sesuai dengan putusan gitu ya. Nah, tugas lain bermitra dengan lembaga pelindung anak yang dibentuk oleh masyarakat. Kemudian juga kita bertugas melaporkan ya terkait adanya dugaan pelanggaran hak anak. Misalnya kalau ada kasus-kasus yang di mana orang tua menjadi pelaku atau orang terdekat, ini kan agak berat dilaporkan. Nah, kalau kita tahu maka atau kita mendapatkan informasi gitu ya, kita akan jemput bola mencari dan mendalami, dan selanjutnya kita sampaikan kepada aparat hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Nah Pak, paling besar dari semua laporan yang didapatkan oleh KPAI itu rata-rata apa? Ya, jadi di Januari sampai Juni 2023 atau 1 semester hasil pengaduan KPAI itu terkumpul sebanyak lebih dari 1.005 kasus pelanggaran hak anak yang terlaporkan ya. Yang tidak terlaporkan mungkin banyak gitu ya. Nah, kasus yang paling tinggi adalah kasus kekerasan, terutama kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan seksual misalnya ada di angka hampir 400 kasus gitu ya. Kemudian fisik, dan kasus yang kedua adalah kasus keluarga. Kasus keluarga ini adalah banyak misalnya keluarga yang bercerai, penelantaran anak, pembuangan bayi gitu ya. Dan ini kasus-kasus yang dilaporkan juga ke kita. Nah, yang ketiga kasus yang cukup tinggi adalah kasus bidang pendidikan. Itu ada 101 kasus. Dalam hal ini kasus di bidang pendidikan ini lebih banyak kasus kekerasan di satuan pendidikan, terutama bullying. Bully di satuan pendidikan itu masih tinggi gitu Mbak. Pak, ini kan kalau kayak pelecehan seksual untuk anak di bawah umur ini kan biadab banget nih ya kalau dilihat, kalau memang dilakukan oleh nggak usah bapak sambung, bapak kandung gitu. Itu kan sekarang lagi marak di mana-mana ya Pak. Terus menurut Bapak, sanksi hukuman yang diberikan sudah setarakah di negara kita ini dengan yang seharusnya?
Iya, jadi di instrumen hukum kita itu di Undang-Undang Perlindungan Anak revisi ketiga ya tahun 2016, pelaku orang terdekat, terutama orang tua atau guru, itu bisa ditambah sepertiga ya daripada hukum asalnya. Hukum asalnya harusnya? Misalnya 15 tahun, berarti tambah sepertiganya. Kayak sekarang 15 tahun semua ya, sama gitu. Iya, ditambah sepertiga. Dan bahkan kasus yang terbaru, ada kasus yang di Bandung, Heriawan ya, yang mencabuli 9 orang santrinya dan melahirkan 9 balita, itu kan hukuman mati. Jadi ancaman hukuman Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu sudah maksimal sebetulnya. Nah, cuman problemnya ketika penegakan hukum, di proses hukum, nah disinilah yang butuh effort kuat kita untuk melakukan pengawasan. Nah, termasuk juga kasus yang di Agam ya, saya sudah nonton gitu ya. Kemarin ini saya kan sempat masukin tuh Pak. Dan itu sangat luar biasa Mbak Santi. Pertama, saya sangat apresiasi benar ya kepada keluarga dan terutama ibu ya, yang mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Tekanan di dunia kerjanya karena dia seorang ASN, kemudian tekanan di keluarganya juga gitu, baik keluarga intinya maupun keluarga dari mantan suaminya ini. Jadi saya melihat berjuang sendirian dengan anaknya gitu ya. Iya. Dan dalam konteks ini sebetulnya kita sudah dilaporkan juga oleh beliau, oleh ibu ini di Juni 2023, dan itu sedang proses persidangan sebetulnya ya. Dan kita sebetulnya kaget dengan putusan bebas itu. Artinya setelah kita baca gitu ya, satu, ada hasil visum menyatakan ada dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Kemudian yang kedua, hasil para saksi-saksi ahli, anak itu sendiri, kemudian termasuk juga ibunya gitu juga berikan. Jadi ini tentu menjadi pengawasan kita karena sudah dilaporkan ke kita. Saya juga membaca dilaporkan juga ke Mabes Polri, kemudian ke Komisi Yudisial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu ya. Jadi semuanya. Nah, PR kita adalah bagaimana, karena kasus ini kan kasasi ya di tingkat MA. Nah, dengan perhatian dan pelibatan publik termasuk juga Mbak Santi gitu ya, dengan memasukkan ke YouTube kan sangat luar biasa, 1,3 juta saya lihat penontonnya. Gitu. Mudah-mudahan ini memberi pengawalan bagi kita semua gitu, termasuk juga kami kementerian lembaga gitu ya, bahwa tidak ada bagaimana kita bisa satu melindungi anak. Kalau dalam konteks KPAI tentu melindungi anak, karena anak itu menjadi korban gitu ya. Kemudian dia sudah bersaksi, saya kira tidak mudah anak bersaksi. Kemudian apalagi itu adalah berada dalam tekanan dan ancaman gitu ya. Dan orang itu bebas di mana-mana. Dan itu bebas dan memang kalau lihat tipe orangnya kan orang yang memiliki akses ya, akses pada penguasa. Dugaan kita juga pada penegak hukum ya, karena ombudsman juga menunjukkan seperti itu. Dan dilaporkan, saya baca juga putusan ombudsman Sumatera Barat bahwa terjadi pelambatan penyelidikan, kemudian salah prosedur karena juga saya dapat informasi visum yang tertukar ya. Jadi kemarin kan kita diberitakan ada bayi tertukar, ini ada visum yang tertukar gitu ya. Jadi memang agak janggal ya. Tentu ini proses hukum yang tentu akan kita tunggu dari Mahkamah Agung. Mudah-mudahan ada keadilan bagi korban gitu ya, karena anak ini tentu tidak bisa membela dirinya sendiri karena dia masih usia 11 tahun gitu ya, berada dalam ancaman dan tekanan gitu ya. Ya saya kira negara harus hadir gitu untuk membantu dan membela untuk keadilan itu. Sejauh apa Pak tugas KPAI dalam sebuah kasus yang artinya sekarang Bapak bisa tahu bahwa di seluruh Indonesia nggak semua kasus anak di bawah umur ini bisa berjalan dengan lancar dan korban bisa selalu diadili ya. Contohnya yang pasti banyak lah yang seperti ini, seperti yang di Agam ini. Sejauh apa peran KPAI bisa berperan untuk kelangsungan proses hukum ini? Iya, jadi peran yang bisa kita lakukan kan peran pengawasan ya, sebagaimana mandat yang diberikan kepada kita. Betul, ya, pengawasan. Maaf Pak, kalau ya, sampai di kasasi juga dibuktikan bahwa tidak bersalah nih Bapak ini, masih bisa proses hukum apa yang kita tempuh dan langkah apa yang dari KPAI bisa lakukan? Iya, jadi dengan case conference itu, kompresi kasus itu kan semua pihak kan akan terlihat itu, penegak hukum, kemudian kementerian dan lembaga gitu ya.
biasanya kalau kasus-kasus sulit seperti ini, kalau sudah masuk kepada kementerian lembaga, ini para pihak ini akan memberikan effort yang sangat kuat gitu, termasuk juga katakanlah apa kira hambatan-hambatan bagi penegak hukum terkait pembuktian-pembuktian ini gitu ya. Tentu ini akan kita support gitu ya. Akan kita berikan data-data jika itu dibutuhkan. Tapi ketika saya lihat data-data itu sudah cukup kuat ya, ada hasil visum, ada kesaksian para profesi yang diminta pendapat ahlinya gitu ya. Kemudian anak sendiri sudah diminta keterangan gitu ya. Ya saya kira dari pengalaman saya untuk mendampingi dan bersama teman-teman gitu kasus-kasus sulit seperti ini, pada akhirnya ada keadilan bagi korban gitu ya. Tentu kita tunggu, tentu saya tidak bisa mendahului putusan Mahkamah Agung. Dan kita tentu berpesan ya, siapapun yang memutuskan di Mahkamah Agung ya tentu perspektif perlindungan anak ini penting. Apalagi kita sudah punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang saya kira perspektif korbannya sangat luar biasa. Mendengarkan suara korban itu sangat luar biasa gitu ya. Nah kita berharap keadilan itu ya ada pada korban itu, anak ini. Bapak setuju nggak sih Pak? Kan ini kan bukannya berkurang, bertambah terus nih yang kayak begini. Dan kalau kita masih bilang orang luar atau orang jauh gitu ya, kita masih ada apa ya, mungkin bukan mentolerir, tapi masih kayak, bukan mentolerir, bahasanya tuh lebih ke kita masih bisa, hati nurani kita tuh berbeda gitu Pak. Tapi kalau ini dilakukan orang terdekat, Bapak setuju gak sih kalau hukumnya di Indonesia ini untuk undang-undang perlindungan anak tuh dirubah lagi? Iya, jadi kalau pelakunya orang terdekat kan sudah ada tuh sanksi pemberatan ya. Ya tapi kan cuma sepertiga, saya rasa kurang. Sepertiga, kemudian ada lagi Mbak Santi di Undang-Undang 2017 itu perubahan kedua itu bisa hukuman mati dengan syarat satu, korbannya lebih dari satu, dua, rusaknya alat reproduksi anak. Nah, saya melihat kan anak ini kan rusak alat reproduksinya, hasil cek kesehatan gitu ya. Syarat itu mencukupi gitu ya. Kemudian yang ketiga, dampak psikologis anak jangka panjang gitu. Hari ini kan anak itu kan mengalami trauma, kalau dia bercerita soal kejadian itu dia pasti traumanya pasti berulang. Jadi syarat itu sebetulnya cukup gitu ya, artinya pemberatan itu. Untuk hukuman terberat itu ya? Iya, cukup gitu. Walaupun korban cuma satu kan? Iya, cuma ada lagi komanya, rusaknya alat reproduksi anak. Itu kan dibuktikan dengan hasil tes kesehatan gitu ya. Apalagi anak ini mengalami penyakit menular gitu misalnya gitu, PMS gitu. Nggak masuk akal buat saya kalau rusaknya alat kelamin, kalau rusaknya kejiwaan anak. Ya itu juga rusaknya jiwa anak gitu. Jadi ada beberapa syarat-syarat ininya. Dan saya kira dalam hal ini kan mencukupi gitu. Nah tinggal lagi kita tunggu proses hukumnya agar keadilan itu ada pada anak kita gitu ya. Ada lagi kemarin Pak di Bekasi juga sempat viral, dari umur 10 tahun sampai dia 19 tahun diperkosa sama bapaknya. Kayak gitu-gitu. Artinya kan di Indonesia ini udah harus melek dengan hal-hal yang begini Pak. Ini kalau menurut Bapak sendiri, kenapa orang terdekat selalu yang menjadi korban dari korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur tuh selalu orang terdekat? Apa yang harus dirubah Pak Sis dari permasalahan ini? Ya, yang pertama seluruh kementerian lembaga termasuk juga Bapak Presiden bahwa Indonesia adalah darurat kejahatan seksual pada anak. Itu sudah dinyatakan gitu ya, KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak gitu ya. Presiden sendiri juga menyampaikan sehingga lahirnya Perpu waktu itu tahun 2016 tentang pemberatan bagi pelaku kejahatan anak. Nah, problemnya adalah bagaimana kita menghentikan gitu ya. Karena kasus ini datanya trennya naik gitu ya. Artinya misalnya nggak ada efek jerah Pak? Ya, jadi dari sisi hukum sebetulnya sudah maksimal ya. Tapi kita harus ada upaya lain gitu ya, apalagi kata Mbak Santi tadi, dan data juga menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang terdekat gitu ya, orang yang memiliki satu relasi kuasa. Orang tua itu kan relasi kuasanya mau diapain anak itu kan bisa. Kemudian oknum pendidik, baik itu pendidik umum maupun pendidik sekolah berasrama, itu kan relasi kuasanya sangat luar biasa. Betul. Dia mau ngapain anak itu bisa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masih ada pandangan, ini beberapa daerah saya tidak mengeneralisir gitu ya, bahwa kekerasan terhadap anak itu hal yang biasa saja, termasuk juga seksual. Itu masih kita temukan gitu, pandangan seperti itu gitu ya. Nah yang
ketiga gitu ya. Apalagi misalnya kalau dia tokoh publik ya, penjahat anak, lalu diamplifikasi bahwa ini ketika dia bebas dari penjara lalu diamplifikasi, dianggap dia pahlawan, dan itu pernah juga kan di tokoh-tokoh artis kita gitu. Waktu itu KPI juga cukup bersikap gitu ya. Jangan sampai penjahat anak ini menjadi mengedukasi terkait perilaku yang dia lakukan. Itu nggak boleh juga. Artinya membenarkan bahwa perlakuan itu adalah ya biasa-biasa saja. Nah, saya kira ini tidak mudah, Mbak Santi, apalagi pelakunya adalah orang terdekat ya. Maka dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu pemberatan itu sangat luar biasa gitu kalau pelakunya itu orang terdekat gitu ya. Tapi kan tidak cukup. Katakanlah pelaku ini dipenjara seumur hidup. Ya, berarti kan negara hadir selama dia seumur hidup dipenjara dan dikurangi dan seterusnya. Tapi bagi korban itu kadang-kala hanya 6 bulan direhab. Ya, kemudian kembalikan kepada orang tua. Kalau orang tuanya mampu untuk merehab atau mengasuh ya mungkin bisa jalan. Tapi keluarga-keluarga yang menengah ke bawah, yang miskin gitu ya, itu tentu memiliki keterbatasan untuk melanjutkan rehab itu. Nah, maka kita di KPAI terus menyuarakan ini karena kita sudah punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ada 7 peraturan turunan yang tahun ini akan kita sahkan terkait bantuan korban, pendampingan korban gitu. Itu sangat detail sekali. Belajar dari kasus-kasus yang katakan korbannya ya hari ini sangat luar biasa gitu ya. Data-data kekerasan itu. Misalnya dari 10 anak hampir 4 sampai 5 anak mengalami kekerasan gitu ya. Data terbaru Kemendikbudristek dari 6 juta anak yang dilakukan asesmen nasional, itu hampir 24%-nya anak mengalami kekerasan, terutama bully gitu ya, di satuan pendidikan. Belum lagi yang seksual gitu ya. Jadi saya kira tentu ini butuh peran kita bersama, peran kementerian lembaga selaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan termasuk juga di Konvensi Hak Anak yang bertanggung jawab pertama. Karena dalam konteks HAM itu yang negara kan penanggung jawab pertama. Setelah itu baru orang tua dalam konteks anak ya. Tentu orang tua sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada gitu ya. Nah, ini kita gerakkan, kita KPAI memberikan pengawasan, rekomendasi dan seterusnya, sehingga anak kita dimanapun berada, baik itu di orang tua maupun di lembaga pendidikan, lembaga asrama dan seterusnya, ya tetap aman dan nyaman gitu Mbak Santi. Pak, tapi pernah nggak di Indonesia sendiri dilakukan hukuman mati itu pada kejadian kasus anak pelecehan anak ini? Ya, undang-undangnya kan baru 2016 ya terkait anak ya. Ada 2016 sampai 2023 pasti udah banyak. Ada putusan gitu. Tapi saya belum pernah dengar. Nah, iya. Mungkin karena eksekusi itu tidak terjadi-jadi, maka orang masih merasa bahwa itu hanyalah undang-undang ya hanya hukuman yang maksudnya hanya bias aja gitu Pak. Tidak menjadi sebuah kenyataan kayak kemarin narkoba atau apa itu kan benar tuh. Dijalani hukuman tersebut. Tapi kalau selama itu tidak dijalankan, bagaimana orang bisa punya rasa jera sehingga ke depan mereka tahu bahwa melakukan ini hukumannya akan bisa sampai sejauh itu gitu. Jadi dari KPAI sendiri nggak berusaha untuk nge-push itu Pak? Iya, jadi putusan itu misalnya kan hukuman mati ya. Tapi juga ada hukuman badan dulu. Nah, setelah hukuman badan baru ada hukuman proses itu gitu ya. Ada juga hukuman badan, kemudian ada penyuntikan kebiri gitu misalnya. Itu hukuman badan dulu. Hukuman badan 10 tahun, setelah itu baru dieksekusi hukuman kebiri. Jadi memang kita menunggu hukuman badannya dulu gitu Pak. Setelah itu baru eksekusi selanjutnya gitu. Jadi ya butuh proses, tapi kalau di tingkat pemerintah sebetulnya sudah siap mengeksekusi. Artinya dokternya siapa, kemudian siapa yang mengeksekusi, itu sudah ada aturan-aturan yang teknis gitu ya. Tinggal lagi karena ada proses hukuman badan tadi gitu. Hukuman badan itu maksudnya gimana? Ya di penjara dulu gitu ya. Setelah itu baru dieksekusi gitu kan. Ya tapi jadi ada jeda. Ada prosesnya gitu, saya paham. Jeda. Tapi artinya ya itu mungkin tidak ada efek jera itu karena kayak narkoba atau apa kan pasti ya walaupun namanya Indonesia ini kan luas banget ya Pak. Pasti namanya kejahatan ada di mana-mana. Tapi kalau misalnya sudah ada bukti satu yang terlihat gitu, artinya orang-orang akan lebih punya rasa takut untuk melakukan hal itu gitu.
Ya, ya mudah-mudahan kita berharap ya. Ini kan yang pertama itu kan ada di Bandung, kemudian ada di Mojokerto juga gitu ya, terkait hukuman maksimal gitu ya. Ya kita tunggu proses itu. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bahwa hukum ini adalah bagian dari efek jera ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau kayak kemarin Pak, kasus yang misalnya penelantaran anak-anak yang anak-anak masih ada di jalanan gitu ya, terus anak diambil oleh pribadi gitu, kayak kemarin siapa Novi ya, diambil oleh pribadi gitu Pak, itu memang secara hukum nggak boleh ya? Iya, jadi kita itu kan punya undang-undang perlindungan anak, prinsipnya adalah anak itu memiliki hak dekat dan bersama dengan orang tuanya. Jadi tidak boleh siapapun ya memutus atau dengan alasan apapun anak ini terpisah gitu ya. Nah, kecuali memang keterpisahan itu menurut petugas, analisa petugas ini perlu skema lanjutan gitu. Skema lanjutan itu di kita memiliki peraturan pemerintah PP 44 tahun 2017. Skemanya itu pertama ada skema keluarga sedarah. Jadi jika keluarga inti tidak mampu mengasuh lalu dia terlantar atau di jalanan dan seterusnya, kemudian dilakukan asesmen menyatakan bahwa keluarga inti tidak mampu mengasuh, maka ada keluarga sedarah. Keluarga sedarah ini bisa sampai ke derajat ketiga, ya. Ke atas dan ke bawah dan ke samping gitu ya. Nah, jika keluarga sedarah dalam hasil asesmen dia tidak punya orang tua siapa-siapa misalnya, artinya memang betul-betul inilah sudah semuanya tidak ada lagi siapa-siapa. Nah, maka bisa digantikan yang namanya foster care, keluarga pengganti. Nah, keluarga pengganti ini bisa mengasuh anak apabila dengan syarat-syarat sesuai dengan PP 44 itu, misalnya usianya harus 30 tahun ke atas, kemudian ekonominya cukup, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, kemudian dia belum mempunyai anak gitu misalnya gitu ya, kemudian di asesmen gitu ya, maka baru bisa dia mengambil anak ini untuk sementara diuji coba selama 1 tahun. Ya, 1 tahun nanti dievaluasi. Kalau memang dia ingin memiliki anak ini secara permanen, baru nanti langkah selanjutnya adopsi. Nah, ini yang skema yang tersedia. Nah, jika foster care tadi atau keluarga pengganti itu tidak ada, baru dia masuk ke panti asuhan, ke lembaga gitu ya. Dan di lembaga pun sebetulnya upaya terakhir gitu ya. Artinya ketika tidak ada lagi skema keluarga-keluarga yang tadi itu untuk katakanlah mengasuh anak. Kalau kayak kasus Novi sendiri Pak, Bapak ngikutin nggak yang diambil paksa anaknya dan ternyata ditaruh di tempat yang katanya lebih tidak sesuai dengan apa yang biasa udah ditaruh di rumahnya Novi, maksudnya udah enak, udah dijaga, udah dirawat, tiba-tiba diambil oleh Kemensos waktu itu. Terus tapi pas dilihat tempatnya ternyata anak itu harus tidur satu tempat rame-rame dan keadaannya tidak seperti yang di rumah foster yang Bapak bilang tadi, itu gimana? Iya, sebetulnya pertama untuk niat baik itu kita apresiasi ya. Mau mengasuh banyak anak gitu ya, menempatkan satu tempat gitu ya. Tapi dalam aturan kita ya harus diikuti prosedurnya gitu ya. Berarti dia harus membuat yang namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA, harus urus izin dulu. Ya, urus izin. Berarti banyak prosesnya ya Pak? Iya, harus urus izin. Kemudian setelah izin keluar tentu ada syarat SDM-nya seperti apa. Pengasuhnya kah, ada psikolognya, pekerja sosialnya. Kemudian yang kedua, apakah anak yang ditempatkan di rumah ini anak dari siapa, itu kan harus di asesmen satu-satu Mbak Santi. Bukan anak begitu saja gitu ya. Pasti ada orang tuanya kan. Maka di asesmen apakah keluarga ini mampu nggak mengasuh gitu. ODGJ kebanyakan. Ya itu, kalau tidak mampu mengasuh ya dengan kondisi gangguan kejiwaan, ada nggak keluarga besarnya yang bisa mengasuh. Kalau ada keluarga besarnya sebetulnya itu yang punya hak untuk mengasuh gitu ya. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa ya baru di lembaga. Tapi lembaga harus punya izin. Kalau nggak punya izin ya tentu petugas akan mengambil alih. Karena kan banyak peristiwa yang sama. Misalnya ada 1000 ayah waktu itu ya, yang di Bogor gitu ya. Itu juga melakukan dugaan-dugaan trafficking, nggak punya izin dan seterusnya. Jadi
yang akhirnya banyak yang mungkin disalahgunakan gitu ya. Ya, disalahgunakan gitu ya. Kemudian apalagi kasus-kasus trafficking kita kan cukup tinggi ya, dengan modus dan model yang macam-macam. Menurut Bapak, negara tuh mampu nggak masih untuk mengurus anak-anak yang terlantar ini? Iya, mandatnya harus mampu. Jadi seharusnya mampu ya. Dalam konvensi hak anak kita itu ayahnya anak itu adalah negara. Jadi negara ini harus bertanggung jawab gitu ya. Bagaimanapun kondisinya, negara harus bertanggung jawab. Nah, melalui apa ya? Melalui peraturan yang ada, program yang ada. Nah, di sini peran KPAI melihat apakah undang-undang ini sudah efektif nggak untuk anak-anak kita gitu ya. Apakah program kebijakan yang ada sudah pas nggak? Jangan-jangan ini program yang copy paste saja setiap tahun gitu ya. Nggak ada inovasi gitu. Kok semakin banyak problem gitu ya. Kok nggak ada penyelesaian yang efektif gitu ya. Nah, apakah sumber daya aparat kita sudah dilatih nggak terkait konvensi anak, undang-undang perlindungan anak, sehingga dia punya perspektif. Kalau ada kasus jam 12 malam, dia harus turun gitu ya. Harus ngambil tanggung jawab, jangan tunggu besok pagi dulu. Mungkin saja besok pagi anak ini nggak ada lagi gitu, udah meninggal dan seterusnya gitu ya. Nah, perspektif ini kan perlu dilatih gitu ya, kepada semua aparat itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait layanan kasus gitu ya. Sudahkah menjadi idola lembaga-lembaga aduan kita gitu misalnya gitu ya. Di semua dinas di Indonesia itu kan ada namanya misalnya Pusat Pendidikan Keluarga, Puspaga. Ini kan layanan untuk katakanlah bagaimana mendidik para calon keluarga atau para keluarga baru untuk cara bagaimana mengerti mengasuh anak. Tapi berapa orang yang banyak berkonsultasi di situ gitu ya. Setelah kita lihat ya tidak banyak. Ini gitu. menarik Pak. Setuju nggak kalau misalnya selama orang mau menikah, dia harus kalau ikut konselor kalau di luar negeri gitu ya. Jadi syaratnya untuk mereka menikah, mereka harus mengikuti psikotes misalnya. Bagaimana cara nanti merawat anak atau bagaimana cara ada psikotesnya gitu. Setuju nggak Pak? Iya, kalau di aturan kita itu sudah ada sebetulnya. Ada namanya kursus pranikah. Ya, kursus pranikah. Ya kalau nggak ikutin itu nggak boleh nikah. Iya, ya seharusnya seperti itu, bagian dari upaya pencegahan. Ya. Itu harus dilakukan dengan baik, gitu ya, sehingga keluarga ini mengerti dan memahami cara mengasuh anak. Karena dalam survei yang kita lakukan tahun 2020 di selama pandemi, dari 13.000 orang tua yang kita tanya di seluruh Indonesia 34 provinsi, itu hanya hampir 60% ya, itu tidak pernah membaca, dilatih bagaimana cara mengasuh anak secara baik. Jadi hanya 40% ya dari 13.000 itu yang hanya membaca, dilatih dan seterusnya. Nah, kalau dia sendiri nggak ngerti gimana cara mengasuh anak, bagaimana kita bisa berharap gitu ya, bahwa orang tua ini bisa lekat, bisa dekat dan memahami situasi anak sesuai dengan umurnya gitu. Dan data juga menunjukkan dari 13.000 itu anak pada akhirnya kan orang tua juga melakukan kekerasan gitu ya, terutama kekerasan psikis ya, membandingkan anak satu dengan yang lain gitu ya, kemudian berteriak dan seterusnya gitu ya. Jadi kita berharap selama pandemi itu kan terjadi interaksi yang baik ya karena berada di rumah semuanya. Tapi justru sebaliknya gitu ya, anak-anak kita bosan gitu, mengalami kekerasan dan seterusnya gitu. Jadi ini menjadi salah satu isu pengawasan kita, dan ini menjadi salah satu isu perlindungan anak di RPJMN kita, yaitu bagaimana memampukan orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak gitu. Itu ada di program dari KPAI? Ya, ada program pemerintah. Program pemerintah. Penyelenggara. Kalau dari KPAI sendiri, kalau KPAI kan mengawasi gitu Pak. Hanya mengawasi ya, kalau ada laporan ya. Baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan. Misalnya program yang tadi ya, kan ada 4 program isu nasional. Ya. 1, menurunkan kekerasan pada anak. Kedua, menurunkan pernikahan usia anak. Yang ketiga, menurunkan pekerjaan anak. Yang tadi Mbak Santi bilang anak jalanan dan seterusnya. Yang keempat itu meningkatkan peran orang tua dalam pengasuhan. Dan 4 isu ini kita lakukan pengawasan di seluruh Indonesia. Hasil pengawasan itu kita sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah ini ada pernikahan usia anak tidak serius diurus di daerah gitu misalnya. Misalnya
kita punya rencana strategi nasional penurunan pernikahan usia anak. Di situ dimandatkan semua daerah, kabupaten kota harus ada gugus tugas. Jadi lintas dinas, lintas masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penanganan terkait pernikahan usia anak misalnya. Nah, temuan KPAI ya tidak ada gugus tugas itu. Ya gimana kita bercerita tentang menurunkan pernikahan usia anak yang dampaknya itu sangat luar biasa gitu, memunculkan kekerasan, perceraian anak gitu ya. Anak tidak mendapatkan hak atas pendidikan dan macam-macam itu. Kalau yang Bapak bilang tadi program kekerasan pada anak itu programnya kayak gimana, Pak? Ya, jadi pemerintah kan survei menyatakan bahwa targetnya akan menurunkan kekerasan setiap tahun. Tapi faktanya kan termasuk juga laporan kita juga naik ya laporan itu. Nah, kira-kira ini problemnya di mana, gapnya di mana sih? Gitu. Ini tugas KPAI menganalisa itu gap itu. Apakah gapnya itu di peraturannya kah? Atau di program kah? Atau mungkin dukungan sumber daya manusianya kah? Atau di mana? Biasanya kita lihat begitu, Mbak Santi. Jadi, oh ya ternyata tadi ya terkait kekerasan misalnya. Lembaga layanan kita belum terlalu cepat untuk melakukan respon gitu misalnya. Lembaga layanan kita rehabnya tidak tuntas gitu misalnya gitu ya. Karena 2018 itu dari 23 lembaga rehab yang menjadi tumpuan dan harapan bagi anak itu hampir 60%-nya nggak tuntas rehabnya. Jadi anak ini jatuh dan ditimpa tangga gitu, Mbak. Betul. Jadi ya dengan alasan inilah keuangan daerah yang terbatas gitu ya, SDM yang terbatas dan seterusnya gitu. Nah, cerita-cerita seperti ini kan nggak boleh ya. Bagaimanapun negara punya tanggung jawab pertama terkait perlindungan anak ini, dan kita sudah meratifikasi konvensi anak dengan 100 negara lainnya gitu ya. Dan kita harus sampaikan kepada dunia, jangan sampai ratifikasi itu hanya di atas kertas, tapi implementasinya jauh dari harapan kita gitu. Ya. Pak, ini kan banyak sekali anak-anak yang nggak berani speak up karena ujung-ujungnya merasa masalah ini tidak bisa dibereskan gitu. Ujung-ujungnya damai, ujung-ujungnya mereka nggak mau ngomong karena takut sama orang tua. Nah, dari KPAI sendiri ada nggak sih Pak program untuk penyuluhan misalnya ke seluruh Indonesia? Atau minta program ke pemerintah untuk ada penyuluhan hal-hal seperti ini, karena kan ini udah parah banget nih, gitu. Itu ada nggak? Ya, jadi kita ada namanya Forum Anak. Forum Anak ini dibentuk oleh pemerintah mulai struktur nasional sampai RT ke kelurahan, dan itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, salah satu tugas Forum Anak ini sebagai pelopor dan pelapor. Nah, pelopor dalam artian jika ada kasus-kasus terkait hak dia terlanggar, termasuk juga kekerasan tadi ya, dia bisa menyampaikan gitu ya, kepada pemerintah gitu ya, kepada RT RW terdekat kalau memang dia berada di RT RW terkait dugaan pelanggaran itu. Kemudian dia juga sebagai pelapor ya, yang pelapor ini memang beberapa kasus ya termasuk juga Agam ini kan mengalami tekanan yang sangat luar biasa gitu ya. Tapi karena dia ada di forum, dan Forum Anak ini kan terdiri dari kumpulan para OSIS sekolah-sekolah gitu, ada anak jalanan dan seterusnya. Nah, mereka dilatih untuk itu, untuk bagaimana speak up, kemudian bagaimana menyampaikan pendapat gitu ya, dan termasuk juga kalau ada musyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan, mereka dilibatkan di pembangunan itu. Nah, yang kedua, tugas adik-adik ini juga setiap tahun menyampaikan pendapat itu, terutama di Hari Anak ya, terkait hal yang dia dengar dan dia saksikan terkait pembangunan yang ada di daerah itu gitu ya. Dan ini terus dilatih dan difasilitasi gitu ya. Nah, instrumen lain sebetulnya di samping Forum Anak, kita juga ada forum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga perlindungan anak gitu, yang kasusnya cukup banyak kita temukan gitu ya, artinya terlaporkan gitu ya. Di awalnya dia takut karena pelakunya adalah orang terdekat, tetangganya gitu, kena ancam dan seterusnya. Akhirnya karena ada advokasi dari lembaga-lembaga perlindungan anak ini, dan termasuk juga kita KPAI juga mendorong gitu ya, pada akhirnya dia bisa speak up gitu ya. Dan ada juga kasus misalnya kasus kekerasan seksual di mana didamaikan oleh oknum aparat desa gitu misalnya. Itu juga kita temukan banyak gitu ya. Dan kita juga meminta ada penegakan hukum agar
oknum aparat desa ini juga diproses gitu ya. Karena di undang-undang tidak pidana kekerasan seksual itu sangat memberikan perhatian ke sana gitu ya. Saya harus baca undang-undangnya. Jadi memang jadi data naik itu bisa asumsinya Mbak Santi ada kesadaran publik, ada kesadaran anak, ada kesadaran orang tua bahwa kekerasan itu siapapun pelakunya tidak dibenarkan, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pelantaran. Dan meleknya sosial media sekarang kan juga termasuk sosial media gitu ya, melalui podcast dan seterusnya. Saya kira ini adalah media memberikan informasi kepada publik, berjejaring, mengadvokasi secara bersama. Karena tidak mungkin tugas KPAI saja gitu ya. Termasuk juga tugas masyarakat, Mbak Santi gitu selaku tokoh publik juga punya hak untuk memberikan informasi kepada setiap orang tua untuk melek ya terkait apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian jika ada kasus harus melapor kemana, jika ada kasus harus berjejaring dengan siapa gitu ya. Walaupun itu butuh waktu ya, kayak kasus Agam ini kan saya kira cerita yang saya dengar gitu ya, itu kan mulai dari TK ya, anak itu mengalami kekerasan gitu ya. Itu kan waktunya cukup panjang ya. Tapi dari TK sampai ke SD. Masih belum sampai separah 1 tahun terakhir ini memang. Ya, makanya ini kan makanya ini butuh pendampingan ekstra ya. Kita sebetulnya dalam konteks ini tentu kepolisian atau aparat lain sebetulnya bisa bekerja sama dengan LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena anak maupun orang tuanya kan mengalami situasi diancam gitu ya. Nah, saya kira kita akan evaluasi ini gitu ya. Para pihak kira-kira sudah melakukan apa gitu. Terakhir Pak, apa pesan dari KPAI untuk semua anak Indonesia, mudah-mudahan yang lagi nonton, yang merasa sedang menjadi korban di suatu tempat dimanapun mereka berada? Apa pesan dari KPAI? Ya, pesan kita yang pertama, ayo speak up gitu ya. Sampaikan kepada orang terdekat gitu ya. Walaupun itu adalah pelakunya orang terdekat, mungkin ada keluarga lain yang bisa katakanlah untuk peduli kepada anak gitu ya, peduli pada korban gitu ya. Terus gitu ya. Kalau tidak tembus ya bisa melapor ke KPAI gitu ya. Bisa melalui IG KPAI, di nomor pengaduan kita juga kita siap untuk memfollow up gitu ya terkait dugaan pelanggaran hak anak itu ya, karena kita dimandatkan itu. Nah, yang kedua tentu saya berpesan pada orang tua, keluarga ya, keluarga besar gitu ya. Jika kasus kekerasan terhadap anak itu dibawa dalam situasi tidak diproses secara hukum gitu ya, ini tentu merugikan kepada anak itu sendiri. Betul. Gitu ya. Dan anak mengalami trauma sepanjang hidupnya gitu ya. Dan apalagi dia melihat wajah pelaku gitu secara terus menerus gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan melakukan kekerasan selanjutnya gitu, karena akses bagi pelaku pada korban ini kan sangat luar biasa kalau misalnya pelakunya adalah orang terdekat atau tetangganya dan seterusnya. Nah, yang ketiga tentu kita berpesan pada aparat hukum, kepada penyelenggara perlindungan anak, yuk kita tegakkan hukum, tegakkan keadilan, karena bagaimanapun juga semua instrumen hukum ini kalau kita tidak menegakkan, kita tidak jalankan, lalu siapa lagi yang akan menjalankan gitu ya. Karena ini adalah mandatnya ada pada kita gitu ya. Tentu setiap mandat itu tentu akan kita lihat apakah sejauh mana para penegak hukum kepada penyelenggara perlindungan anak sudah menjalankan tusinya secara maksimal gitu ya. Karena saya percaya bahwa ya tentu keadilan bagi korban gitu ya, perlindungan pada anak ini adalah amanah Tuhan yang diberikan pada kita dan harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Apalagi ada undang-undangnya gitu ya, yang saya kira dengan berkolaborasi semua pihak, mudah-mudahan pelanggaran terhadap hak anak termasuk juga kasus-kasus kejahatan terhadap anak ini bisa kita minimalisir ya, walaupun tidak bisa kita hapuskan gitu ya. Karena memang situasi yang tidak mudah di mana negara dengan area geografis yang sangat luas, jumlah anak kita itu 84,3 juta atau sepertiga dari jumlah penduduk gitu ya, di mana situasi pengasuhan yang sangat beragam gitu ya, masing-masing keluarga
caranya beragam dan ini tentu banyak faktor gitu ya. Faktor soal ekonomi, soal pendidikan, pengetahuan, pengasuhan dan seterusnya. Gitu. Terima kasih Pak ya, sama-sama, atas waktunya. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat buat semua orang yang nonton. Karena buat para orang tua, anak itu butuh dilindungi, butuh dicintai, bukan disakiti. Apalagi kita orang tua kandung ya. Jadi mudah-mudahan siapapun kalian anak di seluruh Indonesia yang memang nonton podcast ini, kalian harus tahu kalau kalian udah lapor ke keluarga terdekat nggak bisa, lapor ke penegak hukum. Penegak hukum kalian merasa juga nggak bisa, masih ada KPAI yang insya Allah mudah-mudahan masih terus amanah dan bisa terus menjaga anak Indonesia dimanapun kalian berada. Thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.